Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat ya, tetap semangatnya dua sekarang ya, nggak usah satu ya. Kalau satu nggak cukup, harus dua ya. Menjelang akhir tahun, menjelang akhir bulan Desember 2023, sekaligus menutup tahun 2023 ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, diberikan semangat yang kuat, semangat baja ya tentunya. Nah, kali ini saya akan bahas keteledoran nasabah ini berakibat sangat fatal. Nasabah pinjol ini teledor nih ya, mengakibatkan sangat fatal yang akan terjadi pada diri. Nah, kita simak ya videonya seperti apa. Saya juga akan ulas untuk kalian, mencerdaskan Anda semua. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube PMP. Yes. PMP. Jaya, jaya, jaya. Ojo. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan mental kalian, channel yang membahas terkait masalah ancaman teror yang saat ini banyak sekali terjadi ya. Kalian saat ini terjebak dalam lingkaran pinjaman online, terjebak dalam ketakutan, dalam kekhawatiran, kekalutan, dan segala macam ya, gado-gado ya. Kalian tuh stres, nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat, fokus, nggak bisa kerja juga, nggak bisa fokus kerja, dan sebagainya kawan-kawan. Situasi gagal bayar, tentunya banyak hal yang akan kalian terima, banyak hal yang akan kalian alami. Tinggal kita bagaimana menyikapinya. Nah, kali ini saya akan bahas ini bentuk keteledoran ya. Bahkan saya bilang sih kebodohan yang dibuat oleh nasabah pinjaman online sehingga mengakibatkan fatal untuk dirinya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi dan apa sih yang bisa membuat kita fatal ke depannya? Simak video ini sampai tuntas ya kawan-kawan. Namun sebelumnya, sebelum kita menonton dan sebelum saya review, saya mengajak kawan-kawan semua yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung ya, dengan mudah dan tidak berbayar, cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung ke handphone Anda. Seketika saat itu juga ada notifikasi langsung bahwa ada video terbaru yang harus Anda tonton. Nah, itu kawan, memudahkan kalian, nggak usah nyari jam berapa tayang ya. Langsung dikasih tahu otomatis. Kawan-kawan, kalian tidak cukup menonton channel YouTube ini, video-video yang ada di channel YouTube ini, tapi kalian juga harus tergabung atau join di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 54.000, hampir 55.000 orang tergabung di sana dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada ASN, ada swasta, ada guru, ada dosen, ada semuanya ya, ada pengusaha, ada tukang jualan, apapun ada di sini ya. Semuanya campur berlatar belakang profesi yang berbeda-beda, dan silakan kalian bisa saling sharing, curhat, ya, saling menginfokan, bahkan saling menguatkan. Ada di grup Facebook ini ya. Silakan untuk join atau bergabung. Untuk link atau tautannya ada di kolom deskripsi video ini, dan saya sematkan di kolom komentar biar Anda mudah untuk mencarinya. Dan pastikan Anda menjawab seluruh pertanyaan. Tidak jawab seluruh pertanyaan atau satu saja tertinggal tidak dijawab, mohon maaf, tidak bisa bergabung ya. Saya ingin kalian berkomitmen dan menjawab seluruh pertanyaan. Nah, kawan-kawan, saya juga menawarkan salah satu produk ya, keluaran dari channel YouTube ini, yaitu kaos PMP, Paguyuban Membasmi Pinjol, begini ya penampakannya. Ada yang bilang ini kaos anti DC, ada yang bilang ini kaos yang ditakutin DC, ya terserah ya kalian berasumsi apa. Yang pasti kaos ini bisa kalian gunakan ketika kopdar. Kita akan lakukan kopdar yang keempat nanti, sudah 3 kali sukses ya. Lalu kalian juga bisa gunakan ketika ada DC datang sebagai identitas bahwa Anda adalah tim ya, keren ya. Anda adalah anggota atau member Paguyuban Membasmi Pinjol ya. Silakan untuk pemesanan, ini nomornya. Ini nomor pemesanan kaos. Sekali lagi, ini nomor pemesanan kaos. Sudah cukup jelas ya. Jadi bukan nomor untuk konsultasi. Banyak yang nyelonong ke nomor ini, pasti akan dicoekin ya. Kalau Anda cukup mengganggu akan diblokir ya oleh admin ya. Karena ini nomor pemesanan kaos. Nah, sebagai bentuk apresiasi kalian sudah memiliki kaos ini, berarti sudah memiliki atau mengirimkan alamat yang jelas kepada admin dan memiliki nomor resi untuk pengiriman ya. Dan disitulah Anda mulai akan dimasukkan, atau nomor WhatsApp Anda akan masuk ke grup WA ya, Paguyuban Membasmi Pinjol yang saya asuh. Jadi Anda masuk ke grup punya saya, grup yang saya dirikan, grup untuk membuat Anda mentalnya makin tangguh. Anda bisa saling sharing di sana, ada 500 atau 600 orang lebih ya, 600 orang lebih yang sudah tergabung di sana. Ya, di sana juga kalian bisa saling sharing dan bahkan konsultasi dengan saya. Silakan kawan-kawan ya, gunakan dan manfaatkan kesempatan kali ini. Nah, oke.
Kita simak videonya, jangan di skip biar tidak ada informasi yang tertinggal. Saya bacakan ya. Assalamualaikum, saya ditagih melalui chat WA. Sebelum tanggal jatuh tempo, setelah yang chat WA berulang kali sampai mengeluarkan kata binatang, ada yang chat lagi memberi keringanan untuk membayar uang sejumlah yang diterima saja. Dan memberikan nomor virtual account untuk pembayaran. Karena saya panik, kemudian saya transfer uang sejumlah uang pokok yang saya terima beserta admin. Tetapi di aplikasi masih ada tagihan, malah sekarang jadi bertambah karena denda telat membayar. Apakah ada yang seperti saya? Membayar karena panik, karena takut, karena kalian lihat nih percakapannya ya. Tapi saya tidak akan buka semuanya. 0856 787 16 518 ini DC-nya ya. Bisa dibayarkan sekarang 1.400.000 Kak, lunasnya kalau satu aplikasi pembayaran sesuai nama ya Kakak. Iya, dijawab iya. Bisa dibayarkan sekarang. Halo, mohon ditunggu sebentar. Halo, berikut kode virtual account Bank Permata atas nama ya ini. Ini Kakak, kodenya tolong dibayarkan sekarang ya. Lunas, langsung saya blokir ya Kak. Dibayar. Panik, dibayar. Dan ternyata tidak lunas. Dan ternyata masih ada tagihannya. Dan ternyata di aplikasi ketika dibuka masih ada tagihannya, masih nampak. Artinya tidak selesai, artinya tidak lunas. Nah, ini sudah sering saya kasih tahu ke kalian semua ya. Apapun yang namanya gagal bayar, yang namanya sudah tidak sanggup bayar, sudahlah. Mau menakutkan apapun itu teror, itu ancaman saat penagihan, sudah terima saja. Jangan panik. Ini buktinya panik. Jadi ketika panik itu pikiran itu nggak bisa fokus. Ketika panik itu menyertai yang namanya takut, yang namanya gelisah, semuanya ada. Akhirnya Anda melakukan tindakan yang tidak tepat, bahkan tindakan konyol yang Anda lakukan dengan cara membayar, melunasi, ataupun mengikuti kemauan dari para si DC ini. Dengan mengirimkan virtual account, lalu Anda bayar sesuai virtual account tersebut. Dan ternyata setelah dicek di aplikasi, tidak lunas. Masih nongol, masih nampak. Ini bukti ya. Saya sih nggak enak kalau saya sebut kebodohan ya. Tapi memang termasuk kebodohan yang kalian tuh nggak mikir. Kalau bayar pokok sesuai yang saya terima, logikanya saja nggak nyambung. Mereka transfer sejumlah uang ya, senilai pokok misalnya 2 juta ya. Lalu Anda kembalikan 2 juta lagi. Memangnya mereka nggak menggaji karyawan? Memangnya mereka nggak bayar listrik, nggak bayar internet, nggak bayar sewa gedung, nggak ngegaji karyawan dan lain-lain? Coba dipikir deh ya. Makanya mereka selalu menerapkan bunga atau denda. Yang mana denda dan bunga itu sangat irasional. Dan sekarang kalian terjebak. Kalian dipaksa untuk melakukan bayar tagihan pokok, kalian nurut. Ketika kalian bayar, sekarang kalian melihat tidak selesai alias tidak lunas. Nah, sekarang mau gimana? Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Anda sudah masuk ke dalam jebakan mereka. Mereka akan ketawa-ketawa, ketawa riang gembira, ya, tersenyum-senyum, karena Anda sudah menuruti kemauan mereka. Mereka minta bayar pokok ya, mereka ya senang-senang saja. Karena nanti pembayaran Anda itu akan diakumulasikan dengan nasabah-nasabah lainnya. Akhirnya mereka akan membuat akumulasi sehingga di akhir bulan mereka akan kumpulkan pembayaran Anda misal 2 juta. Pembayaran nasabah ini 1 juta, pembayaran nasabah ini 500.000, ini 1.700.000 dan sebagainya disatukan. Akhirnya diklaim ke bosnya atau ke pimpinannya. Ini bukti saya sudah melakukan penagihan. Dan ini nilai jumlah rupiah semuanya, amount-nya ya, yang ada Anda gigit jari ya, karena Anda sekarang sudah kena tipu mereka. Anda sudah kena dikadelin oleh mereka, suruh bayar pokok lunas, nyatanya nggak lunas ya. Makanya saya bilang nggak usah dibalas, nggak usah direspon. Jangan sok-sokan ngebales, ngerespon, apalagi membayar. Sekarang sudah seperti ini, malah balik lagi ke grup ini. Malah balik lagi bertanya, ini bagaimana solusinya? Nggak ada solusi ya, Anda udah dibohongin seperti itu, solusi yang benar. Emang bisa ditarik lagi duitnya? Logika lah berpikir ya, logika digunakan. Nah, teman-teman, ini salah satu fakta yang nyata dan real. Anda sudah melihat bahwa nasabah ini kena dikibulin oleh DC tersebut. DC tersebut udah ngacir kemana. Ya walaupun memang betul misalnya itu masuk ke virtual account dari perusahaan tersebut. Tapi ya dengan bayar pokok seperti itu masih ngegantung ya. Kalau tidak sama dendanya. Kecuali ada pernyataan
dari pihak pinjaman online-nya melalui email resmi mereka dan menawarkan keringanan kepada Anda untuk membayar hanya cukup pokoknya saja, lalu dianggap lunas. Beda lagi kalau seperti itu. Itu berarti kan ada statement dari perusahaan lewat email resmi, bukan email yang belakangnya Gmail, tapi email resmi. Misalnya kredipo.co.id, kreditpintar.co.id, akulaku.co.id, bukan akulaku@gmail.com, bukan ya. Jadi Anda bisa mendapatkan penawaran seperti itu, mungkin bisa pertanggungjawaban. Kalau seperti ini kan Anda mau minta pertanggungjawaban sama siapa? DC-nya entah kemana juga, nggak tahu sekarang. Nah, inilah bukti ya. Oke kawan-kawan, ya itu contoh, salah satu contoh. Mengapa saat gagal bayar kita jangan banyak merespon? Kenapa kita sudah tidak kuat, tidak sanggup, jangan gaya-gayaan untuk membayar, akhirnya kejeblos. Ya, saya bukan menyumpahi teman-teman, saya bukan senang ya atas yang terjadi sama kalian, tapi saya sayang sama kalian. Kalau sampai terjadi seperti ini, kalianlah yang kena batunya. Kalian sudah mengupayakan bayar dengan dana dari mana, sekarang nggak lunas-lunas, masih muncul. Kasihan kan? Oke, itu saja mau saya sampaikan. Terima kasih kalau saya sudah paham. Mudah-mudahan kalian semua mengerti ya, situasi gagal bayar ini perlu ya tindakan-tindakan preventif, perlu kita menyiasati agar tidak terjadi hal seperti ini. Itu saja mau saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertanyaan sampai akhir, dan pastikan Anda feedback ya, tulis feedback terbaik untuk saya ya, tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman apapun. Anda sudah paham bahwa semua ancaman itu hanya upaya bagi mereka ya, para DC ini, untuk menggertak Anda agar Anda segera bayar. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Jangan lupa ya, subscribe Jamal Official Vlog, oke? Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya, dan di like, di share, dan di komen. Terima kasih, sampai jumpa. Alhamdulillah ada di akhir video. Nah, saya kasih kesimpulan buat Anda. Dari sejak zaman video ini saya buat, dan konten-konten pertama saya buat, saya selalu bilang, jangan digubris. Anda gagal bayar, sudahlah, give up saja. Anda sudah tidak sanggup bayar, sudah, jangan memaksakan. Apalagi Anda pinjam sana-sini, ya uang yang ada mungkin untuk kebutuhan yang lain Anda pakai karena Anda panik, Anda takut. Situasi gagal bayar, hindari kepanikan. Kepanikan akan membuat Anda nyebur lebih dalam lagi. Panik akan membuat Anda situasinya makin tambah kacau. Anda bisa terjebak gali lubang tutup lubang. Anda bisa terjebak perbuatan-perbuatan lain untuk menutupi ketakutan Anda. Akhirnya Anda sebenarnya keliru. Misalnya dengan cara Anda minjam lagi utang ke teman kemana, atau pinjam gali lubang tutup lubang, pinjam lagi ini, itulah yang paling berbahaya ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.